suatu tempat yang jauh, dan jauh dari bumi ataupun galaksi, bermiliaran tahun dan bintang demi bintang, dan cahaya demi cahaya, suatu tempat di mana ada kota, penduduk yang sama dengan kita. Itulah multiverse, suatu kumpulan alam semesta yang lain, yang sekilas punya kehidupan yang sama, tapi berbeda. Jadi, selamat datang kembali di YouTube channel gua PR Aledain. Dan di video kali ini gua akan kembali meneruskan membahas universe alternatif Boboiboy Multiverse dalam part ke-23 atau alam semesta yang ke-11. Dan sebelum masuk ke fanartnya, gua akan menceritakan bagaimana awal mulanya Boboiboy mendapati kekuatan elemental dan seperti apakah kuasa elemennya. So, let's check this out. Wow. Diceritakan dalam semesta yang satu ini, yang dimana ada banyak teknologi canggih dan futuristik, lengkap juga dengan fasilitasnya yang mewah. Hidup salah seorang yang merupakan anak dari ilmuwan bernama Boboiboy. Pada suatu hari, Boboiboy dan teman-temannya Kota Hilir sedang merayakan sebuah pameran atau festival yang akan memeriahkan Kota Hilir. Namun singkat cerita, terjadi sebuah keributan di tengah keramaian. Terdapat seseorang yang mencoba mengganggu atau merusak suasana pameran atau festival. Diduga salah satu mantan dari komplotan Bad Cyborg, dengan dilengkapi sebuah senjata api dan senjata tajam. Beberapa orang berusaha menyerangnya dan sebagian orang yang lainnya berlarian dan mencari tempat selamat. Hingga pada akhirnya Boboiboy dan teman-temannya Kota Hilir pergi ke sebuah laboratorium yang memiliki fitur peralatan canggih dan modern. Sementara teman-teman Boboiboy mencoba mengaktifkan armor suit-nya. Saat itu juga Boboiboy memperlihatkan sebuah kekuatannya ke teman-temannya, bahwa ia memiliki sebuah kekuatan hebat yang tidak dimiliki banyak orang. Diceritakan, pada suatu malam terjadi suatu fenomena yang mengubah seseorang mengalami suatu mutasi dan mendapati perubahan sesuatu dari dalam diri. Di saat terkena efek paparan gelombang radiasi sinar ultraviolet dan menyatu dengan suatu alat benda seperti peralatan berkakas, yang membuat Boboiboy memiliki kekuatan sampai saat ini. Dan di saat itu juga Boboiboy mulai mempelajari kekuatannya satu persatu daripada elemen pertama yang satu ini. Ada Boboiboy Palu. Iron Hammer. Dari kekuatan elemen yang pertama ini, ada daripada Boboiboy Palu dengan sifat personality yang tenang dan pemberani. Dari kuasa yang satu ini, yang mana Boboiboy Palu dilengkapi senjata palunya yang bernama Gogonta, hampir mirip palu Mjolnir milik Thor. Bedanya, palunya Boboiboy yang satu ini memiliki kemampuan menyerap tenaga atau energi elektromagnetik yang digunakan untuk memperkuat serangan, serta kemampuan kekuatannya. Boboiboy Palu dapat menghentakkan serangan besi palunya untuk menghancurkan defense atau pertahanan musuh, dan juga dapat menangkal serangan lawan musuh. Meledak. Dan dari kekuatan elemen yang kedua berikutnya, ada daripada Boboiboy Obeng. Rotate and return. Daripada elemen yang satu ini, yang dimana Boboiboy Obeng memiliki sifat personality yang giat dan dingin. Dan obeng adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan skrup dan baut. Alat ini dioperasikan dengan cara memutar gagangnya searah jarum jam untuk mengencangkan atau berlawanan arah jarum jam untuk melonggarkan. Kembali ke Boboiboy Obeng, yang dimana memiliki skill atau kemampuan mengendorkan baut dari lawan musuh yang bertipe armor suit, serta kemampuan screwdriver energinya yang dapat menghancurkan plot armor lawan musuh dengan barbar.
dan juga memiliki serangan perputaran obeng yang cukup membuat lawan musuh tidak memiliki peluang untuk menyerang balik. Meledak. Dan di kekuatan elemen yang ketiga berikutnya ada daripada Boboiboy Tang. Clamping and locking. Ialah merupakan salah satu elemen ketiga dengan sifat personality yang pendiam dan berani. Dan Tang adalah peralatan bengkel yang khusus digunakan untuk memegang, memotong, melepas, dan memasang bahan kerja. Sama halnya dengan kemampuan Boboiboy Tang yang satu ini, yang mana Boboiboy Tang dapat mengeluarkan energi tangnya untuk menjepit serta mengunci pergerakan lawan, serta juga dapat menyebak lawan musuh dengan net pierce atau senjata alternatifnya untuk menyerang atau membalikkan serangan. Dan di elemen yang keempat berikutnya ada daripada Boboiboy Meter. Size and distance. Merupakan salah satu elemen yang keempat dan memiliki sifat personality yang layaknya seperti seorang meter. Dan meter atau meteran atau pita ukur adalah alat ukur yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan. Alat ini sangat penting untuk konstruksi pertukangan dan pengukuran area. Kembali ke Boboiboy Meter, yang dimana memiliki kemampuan yang dapat menentukan size atau ukuran atau bahkan jarak antara panjang, pendek, dekat, atau jauh. Serta juga dari kuasa elemen yang satu ini menjadi elemen yang penting dan memberikan solusi atau bahkan memberikan support bagi yang lainnya dalam arena tempur atau perlawanan dalam pertarungan. Meledak. Dan dari elemen yang kelima berikutnya ada daripada Boboiboy Bor. Destructive drilling. Adalah salah satu elemen yang kelima dan memiliki sifat personality yang santai dan sedikit humor, dengan kemampuan kekuatan dari manifestasi suatu benda seperti bor. Dan bor adalah alat yang digunakan untuk melubangi dan memotong kayu. Berdasarkan fungsinya, alat ini dilengkapi dengan mata bor yang berputar. Istilah ini juga bisa merujuk pada sumur bor atau dalam bidang medis merupakan singkatan dari Bed occupancy rate. Kembali ke Boboiboy Bor, yang dimana memiliki kemampuan drilling controller atau pengendalian pengeboran yang dapat merusak atau bahkan menghancurkan perisai, baju zirah, atau bahkan plot armor sekalipun, dengan membuat energi atau daya penghancur yang dapat melumpuhkan lawan musuh, serta mampu mengencangkan suatu objek agar dapat membuat musuh tidak dapat membalas serangan. Meledak. Dari elemen yang keenam berikutnya ada daripada Boboiboy Mesin. Power activated. Ialah merupakan salah satu elemen yang keenam dan memiliki sifat personality yang cerdas dan pintar, serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dan mesin adalah suatu alat atau peralatan yang cara kerjanya didasarkan pada perubahan bentuk energi seperti energi panas, listrik, atau kimia menjadi energi mekanik. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan gerakan atau keluaran yang terarah. Kembali ke Boboiboy Mesin, yang dimana cara kemampuan kekuatannya satu ini, yang mana Boboiboy dapat memodifikasikan alat atau mesin menjadi sebuah senjata untuk melawan ataupun menyerang dengan jangkauan serangan yang luas dan mematikan, serta memiliki skala serangan yang cukup berbahaya. Meledak. Dan dari elemen yang terakhir yang satu ini ada daripada Boboiboy Gergaji. Something horrible. Wow. Dan di elemen yang terakhir satu ini ada sebuah alat perkakas yang cukup seram, Gergaji namanya. Dan dari elemen yang satu ini, Boboiboy Gergaji memiliki sifat personality yang tak banyak bicara dan misterius. Dan gergaji adalah perkakas dengan bila atau cakram bergerigi yang berfungsi untuk memotong atau membelah berbagai material keras seperti kayu, logam, pipa PVC hingga batu. Dan mengapa aku bilang elemen yang satu ini cukup seram?
Sebab dari kekuatan elemen Bobo Boy gergaji yang satu ini menyimpan sifat atau perasaan dari masa lalu atau dari trauma, yang membuat Bobo Boy gergaji memiliki sifat personality yang dingin dan misterius. Dan untuk kemampuannya, Bobo Boy gergaji mampu atau dapat menghancurkan suatu objek yang keras atau bahkan dapat merusakkan segala benda, dan dapat membelah suatu defense atau pertahanan dari lawan musuh. Dan sekian dulu untuk videonya dari saya. Bagi kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di next video baru yang akan datang.